Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Dan jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan. 1. Cuci tangan. 2. Gunakan masker. Dan yang ketiga, jaga jarak. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bontang, yaitu Simpel Jago, sistem pelajaran juara aktif, global, dan optimis. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu yuk. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai. Untuk hari ini pelajarannya adalah matematika, khusus untuk siswa kelas 6 SD. Apa sih materinya? Materinya adalah perkalian dan pembagian berbagai pecahan. Pada operasi hitung perkalian dan pembagian memiliki kedudukan yang sama. Maka, jika kedua operasi hitung tersebut muncul dalam satu soal, pengerjaannya dilakukan urut dari kiri atau paling depan. Yuk kita lihat contoh soalnya. 2/5 dikali 15% dibagi 2, 1/4. Bagaimana langkah penyelesaiannya? Yang pertama adalah kita lihat dulu bentuk dari soalnya. Nah, di sini bentuknya ada pecahan biasa, kemudian ada persen, dan ada pecahan campuran. Karena bentuknya berbagai pecahan, langkah yang pertama adalah kita menyamakan bentuknya dulu. Kita menyamakan dalam bentuk pecahan biasa ya. 2/5 itu sudah pecahan biasa, maka kita tulis tetap. Kemudian dikali, nah di sini ada 15%. Belum dalam bentuk pecahan biasa, kita ubah menjadi 15/100. Ingat, persen itu artinya per 100 atau penyebutnya adalah 100. Kemudian dibagi dengan 2, 1/4. Di sini adalah bentuknya pecahan campuran. Kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, penyebut kalikan bilangan utama 4 kali 2. Hasilnya 8, lalu tambahkan dengan pembilangnya. Tambah 1 maka menjadi 9. Hasilnya adalah 9 untuk pembilang dan 4-nya tetap sebagai penyebut. Nah, supaya lebih mudah, untuk langkah yang kedua, jika ketemu pembagian pecahan biasa, langkahnya adalah ubah menjadi perkalian biasa atau lawan dari pembagian, yaitu perkalian. Bagi lawannya ada kali. Nah, yang di sini pecahan biasa itu 9/4, maka lawannya adalah kita balik bilangannya. Awalnya penyebutnya 4, maka 4-nya menjadi pembilang, dan 9-nya yang awalnya pembilang maka jadi penyebut. Maka hasilnya adalah 4/9. Bagaimana dengan bilangan yang lain? Bilangan yang lain tetap, dan posisinya tidak boleh berpindah tempat. Yang di depan tetap di depan, yang di tengah tetap di tengah, dan seterusnya. Maka menjadi 2/5 dikali 15/100 dikali 4/9. Seperti yang kalian ketahui bahwa perkalian pecahan biasa bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama, dikalikan semua pembilangnya 2 kali 15 kali 4 dan dikalikan penyebutnya 5 kali 100 kali 9. Kalau dikalikan terlalu besar bilangannya, kita gunakan cara yang kedua dulu. Apa cara yang kedua? Kita sederhanakan pembilang dan penyebutnya. Salah satu pembilang dan salah satu penyebut. Cari bilangan yang di atas dan di bawah yang bisa disederhanakan dengan angka yang sama. Nah, di sini ada 15 dan 5. Diketahui bahwa 15 dan 5 itu sama-sama bisa dibagi dengan 5. Maka kita bagi 5 dulu. 15 kita bagi dengan 5. Begitu juga untuk 5-nya. 15 bagi 5 dan 5 bagi 5. Kita hitung ya. 15 bagi 5 hasilnya adalah 3. Kemudian 5 bagi 5 hasilnya adalah 1. Maka menjadi 2/1 dikali 3/100. Kemudian karena 4/9-nya belum kita sederhanakan, maka tetap. Nah, bilangannya semakin kecil kan? Nah, kita lihat lagi, apakah ada yang bisa disederhanakan?
2/1 dikali 3/100 dikali 4/9. Di sini ada 2 dan 100, di sini ada 3 dan 9. Yang mana yang lebih mudah disederhanakan? Oke, 3 dan 9 yang paling mudah. Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi dengan 3. Maka 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3 hasilnya 3. Maka pecahannya menjadi 2/1 dikali 1/100 dikali 4/3. Kita lihat lagi, apakah ada yang bisa disederhanakan? Betul, di sini ada 2 dan 100. Ternyata 2 dan 100 bisa sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu 2. Maka 2 dibagi 2, 1. Dan 100 dibagi 2 menjadi 50. Hati-hati ya dalam menghitungnya ya. Maka hasil yang diperoleh adalah 1/1 dikali 1/50 dikali 4/3. Apakah ada lagi yang bisa disederhanakan? Kalau tidak ada, seperti yang Ibu bilang tadi, untuk perkalian pecahan, pembilang kali pembilang kali pembilang, 1 kali 1 kali 4, penyebut kali penyebut kali penyebut, 1 kali 50 kali 3. Berapakah hasilnya? 1 kali 1, 1 kali 4, 4. Maka pembilangnya menjadi 4, penyebutnya 1 kali 50, 50 kali 3, 150. Apakah di sini sudah selesai? Belum anak-anak. Kenapa? Karena pecahan ini belum sederhana. Bagaimana cara membuktikannya? Kita cari FPB dari 4 dan 150. Caranya bisa digunakan, salah satu cara adalah dengan pohon faktor. 4 itu adalah bilangan prima 2 dengan 2. Karena dua-duanya sudah prima dilingkari ya. Kemudian 150. Di sini belakangnya 0. Bisa menggunakan 2. 1 bagi 2 tidak bisa, mundur menjadi 15. 15 bagi 2 itu 7. 2 kali 7 kan 14. Berarti 15 dikurangi 14, 1. Oh, sisanya 1. Letakkan di sini. Nah, maka bilangannya menjadi 10. 10 bagi 2 adalah 5. Maka pohon faktor yang pertama 150 adalah 2 dan 75. 2 ini sudah prima, lingkari. 75 belum, karena di sini ada angka 5. Salah satu-satunya bilangan prima angka 5 hanya 1 ya. 75 itu bukan prima, berarti kita buat lagi pohon faktornya. Karena belakangnya 5 bisa digunakan prima 5. 7 bagi 5 itu 1, sisanya 2, maka menjadi 25. Berikutnya adalah 25 dibagi 5 menjadi 5. 75 itu adalah 5 dan 15. 5 sudah prima, maka kita lingkari 5. 15 belum, kita cari lagi. Belakangnya 5, gunakan lagi 5 biar lebih mudah. 15 bagi 5, 3. Nah, 5 sudah prima, 3 juga sudah prima. Maka kita buat 4 sama dengan 2 pangkat 2, sedangkan 150 sama dengan 2 kali 5 pangkat 2 kali 3. Nah, untuk FPB yang digunakan adalah bilangan pokok yang semua sama. Di sini ada 2 dan 2. Nah, 2 pangkat 2 dan 2. Ambil yang pangkat paling kecil yaitu 2. Diperoleh FPB dari 4 dan 150 adalah 2. Maka kita letakkan di sini. Kita sederhanakan di hasil perkalian yang tadi. Sama-sama kita bagi dengan FPB-nya yaitu 2. Maka menjadi 4 bagi 2, 2. Dan 150 bagi 2 adalah 75. Bagaimana anak-anak? Bisa kita dapatkan bahwa 2/5 kali 15% dibagi 2 1/4 hasilnya adalah 2/75. Bagaimana anak-anak? Kita lanjut. Contoh soal yang kedua. 45% dibagi 0,25 dikali 2 1/4. Di sini ada pembagian dan perkalian. Kemudian pecahannya juga berbagai macam. Langkah yang pertama sama dengan seperti tadi. Kita ubah menjadi pecahan biasa semua. 45% berarti penyebutnya 100, pembilangnya 45.
Kemudian dibagi dengan 0,25. Di sini ada 2 angka di belakang koma. 2 angka di belakang koma itu menunjukkan penyebutnya 100. Nah, pembilangnya 0, 2, dan 5. 0 paling depan tidak usah kita gunakan ya. Maka pembilangnya adalah 25. Jadi 0,25 itu pecahan biasanya adalah 25 per 100 dikali dengan 2 1/4. Nah, ini pecahan campuran. 4 kali 2 ditambah dengan 1. Maka pembilangnya 9 per 4. Kita lihat kembali. 45 per 100 dibagi 25 per 100 dikali 9 per 4. Nah, di sini ada pembagian pecahan. Nah, kalian ingat tadi bahwa pembagian pecahan diubah menjadi perkalian pecahan. Bagi jadi kali, pembilangnya jadi penyebut, penyebutnya jadi pembilang. Atau bahasa kerennya dibalik. Nah, yang lainnya tetap ya. 45 per 100, 9 per 4. Nah, di sini kan bilangannya angkanya besar-besar. Kita lihat dulu apakah ada di antara penyebut dan pembilang yang bisa disederhanakan. Di sini ada 100 di pembilang dan 100 di penyebut. Nah, inilah yang kita sederhanakan dulu. Dibagi berapa ya? Karena bilangannya sama, bagi saja dengan bilangan yang sama, yaitu 100. 100 bagi 100, 1. 100 bagi 100, 1. Maka menjadi 45 per 1 dikali 1 per 25 dikali 9 per 4. Semakin kecil kan angkanya? Kita lihat lagi, apakah ada yang bisa disederhanakan? Oh, di sini ada 45 dan 25, belakangnya sama-sama 5. Berarti bisa kita sederhanakan dengan 5. Boleh, silahkan. 45 bagi 5, 9. 25 bagi 5, 5. Maka menjadi 9 per 1 dikali 1 per 5 dikali 9 per 4. Apakah ada lagi yang bisa disederhanakan? 9, 1, dan 9 pada pembilang, 1, 5, dan 4 pada penyebut. Ternyata nggak ada lagi yang bisa disederhanakan. Berarti kita hitung langsung. Pembilang kali pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut kali penyebut. 9 kali 9, 9 kali 1, 9 kali 9, 81. Berarti 81 per 20. Dapat dari mana 20? 1 kali 5, 5 kali 4, 20. Nah, kita lihat ya, di sini 81 per 20. Prosesnya setelah kita hitung hasilnya pembilangnya lebih besar dibandingkan penyebut. Maka kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya gimana? Dengan pembagian bersusun. 81 dibagi 20. 81-nya di dalam, 20-nya di luar. 8 bagi 20 nggak bisa, tapi ada temannya 1. Kita lanjut 81. 81 bagi 20, 4. 4 kali 20, 80. Hasilnya kita kurangkan 1. Nah, di sini hasil sisanya 1, sudah lebih kecil, maka menjadi pembilang yang baru. Penyebutnya berapa? Penyebutnya tetap 20. Maka hasilnya adalah 4, 1 per 20. Nah, kita lihat di sini pada pecahan biasa 1 ini sudah paling sederhana, maka tidak perlu kita cari FPB lagi karena ini sudah paling sederhana. Maka pada 45% dibagi 0,25 dikali 2 1/4 hasilnya adalah 4, 1 per 20. Bagaimana anak-anak? Bisa difahami? Kita lanjut ya ke contoh yang terakhir ya. Hasil dari 1,6 dibagi 2/3 dikali 12% adalah titik-titik. Tadi contoh 1 dan contoh 2 hasil akhir dalam bentuk pecahan biasa atau pecahan campuran. Nah, kita coba yang contoh soal 3 ini dalam bentuk yang lain, yaitu dalam bentuk desimal. Bagaimana langkah mengerjakannya? Langkahnya sama. Langkah yang pertama adalah ubah semua menjadi pecahan biasa. Nah, 1,6 karena ada 1 angka di belakang koma, itu penyebutnya 10. Pembilangnya adalah 1 dan 6.
maka menjadi 16/10. 2/3-nya sudah pecahan biasa, maka tetap dikali 12%. 12%, diingat bahwa persen itu adalah penyebut 100. Berarti yang 12 adalah pembilangnya. Kita lanjut ya. Nah, 16/10 dibagi 2/3 dikali 12/100. Seperti yang anak-anak ingat tadi, dari contoh 1 dan contoh 2, jika ketemu pembagian, ubah menjadi perkalian, maka menjadi kali 3/2. Bagaimana dengan yang lain? Yang lainnya tetap dan di posisi yang sama. Nah, semuanya sudah menjadi perkalian dan bentuknya pecahan biasa semua. Langkah yang berikutnya adalah menyederhanakan dulu karena angkanya terlalu besar. Ya, 16, 3 dan 12 pada pembilang, 10, 2 dan 100 pada penyebut. Yang mana mau disederhanakan? 16 sama 2 boleh, 12 dengan 100 boleh, 12 dengan 2 juga boleh, atau karena ini dalam bentuk desimal maka kita langsung kalikan saja. 16 kali 3 kali 12 dibagi 10 kali 2 kali 100. Kita langsung kalikan ya. Kalau ada yang merasa kesulitan untuk mengalikan, mau disederhanakan dulu boleh, silahkan. Atau kita sederhanakan dulu, lebih mudah boleh. 12 dengan 2, supaya nanti hasil perkaliannya nggak terlalu besar ya. 12 dengan 2, 12 itu bilangan genap, 2 juga genap, sama-sama dibagi 2. Nah, maka menjadi 12 bagi 2 itu 6, 2 bagi 2, 1. Maka menjadi 16 kali 3 kali 6 pada pembilang. Nah, pada penyebutnya 10 kali 1 kali 100. Kita langsung kalikan ya. 16 kali 3, 6 kali 3, 48. 8-nya ditulis, 4-nya disimpan. 3 kali 1, 3 tambah 4, 7. Karena di sini ada langsung kali 6, maka kita langsung kalikan 6 saja ya. Nah, 8 kali 6, 48. 8-nya di Pak Arif cut. Nah, anak-anak, untuk berikutnya kita langsung ke contoh soal 3 ya. Hasil dari 1,6 dibagi 2/3 dikali 12% adalah titik-titik. Nah, contoh 1 dan contoh 2 tadi hasil akhir dalam bentuk pecahan biasa atau pecahan campuran. Nah, untuk yang contoh soal 3 ini, kita akan mengubah hasil akhir menjadi desimal. Bagaimana langkah-langkah pengerjaannya? Langkah awalnya adalah sama. Soal tadi 1,6 dibagi 2/3 dikali 12%, kita ubah menjadi bentuk yang sama. Maka menjadi 1,6, karena satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. 1,6, 1 dan 6 itu menjadi pembilang. Maka 1,6 bentuk pecahan biasanya adalah 16/100. Dibagi dengan 2/3. 2/3 sudah pecahan biasa. Kemudian dikali dengan 12%. Persen itu artinya per 100. 12-nya menjadi pembilang. Maka menjadi 16/10 dibagi 2/3 dikali 12/100. Seperti contoh 1 dan contoh 2 tadi, jika ketemu pembagian pecahan, maka ubahlah menjadi perkalian biar lebih mudah. Maka menjadi dikali 3/2. Bilangan yang lainnya tetap dan ada di tempat yang tetap. Nah, ketika akan mau mengubah menjadi bilangan desimal, maka kita lihat pembilang kali pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut kali penyebut. Karena di sini angkanya terlalu besar, maka kita sederhanakan dulu supaya nanti kita ubah ke bentuk pecahan desimalnya menjadi lebih mudah. Yang mana mau kita sederhanakan dulu? Kita cari bilangan yang bisa disederhanakan ya. Di sini ada 12 dengan 2. Bisa sama-sama dibagi 2? Boleh.
16 dengan 2, 16 dengan 2 bisa nggak dibagi 2? Bisa juga, betul. Jadi kita pilih saja 16 dengan 2 atau 12 dengan 2. Kalau 3 dengan 2 nggak bisa, karena nanti ada hasilnya sisanya bukan 0. Maka kita coba 16 dengan 2 ya. Kita bagi 2. 2 bagi 2. 2 bagi 2, 1. 16 bagi 2, 8. Maka menjadi 8 per 10 dikali 3 per 1 dikali 12 per 100. Nah, ada lagi nggak yang bisa disederhanakan? Kalau sudah merasa nggak ada yang bisa disederhanakan lagi, maka kita lanjut ke langkah berikutnya, mengalihkan semua pembilang dan mengalihkan semua penyebut. 8 kali 3 dikali dengan 12. Kemudian yang penyebutnya juga sama, 10 kali 1 kali 100. Kita hitung ya. 8 kali 3, 24. 24 kali 12. Kita hitung perkalian dengan cara bersusun, boleh. 2 kali 4, 8. 2 kali 2, 4. Nah, ini ada 1. 1 pada puluhan, berarti pada satuan kita beri titik atau kita kosongin. 1 kali 4, 4. 1 kali 2, 2. Hasilnya jangan lupa dijumlahkan. Ini 8. 4 tambah 4, 8. 2-nya tetap. Berarti 8 kali 3 kali 12 hasilnya adalah 288. Nah, penyebutnya 10 kali 1 kali 100. 10 kali 1, 10. 10 kali 100 hasilnya 1000. Nah, di sini diketahui penyebutnya 1000. Ingat, pada bilangan desimal, jika penyebutnya 1000 itu menunjukkan 3 angka di belakang koma. Angkanya berapa aja? Angkanya ada di pembilang. Kita tulis dari belakang ya. 8, 8, 2. Kemudian di depan komanya angka berapa? Karena di depan 2 tidak ada bilangan, bisa dibantu dengan 0. Maka hasil dari 1,6 dibagi 2 per 3 dikali 12% adalah 0,288. Bagaimana anak-anak? Bagaimana dengan kesimpulannya? Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil untuk pelajaran hari ini dalam materi perkalian dan pembagian berbagai pecahan, operasi hitung perkalian dan pembagian memiliki kedudukan yang sama. Maka, 1. Jika kedua operasi hitung tersebut muncul dalam satu soal, maka pengerjaannya dilakukan urut dari kiri atau paling depan. 2. Jika ada pembagian pecahan biasa, agar lebih mudah penyelesaiannya, maka ubah dahulu ke perkalian pecahan biasa. Demikian anak-anak untuk pembelajaran matematika hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu semangat dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.